Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Saifullah Bagus Pambudi dengan NIM 579. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Jadi pada penelitian ini kelompok kami bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh antara kelompok variabel-variabel yang telah kami teliti dalam penelitian ini. Pengaruh yang diuji tersebut antara lain yaitu pengaruh good corporate governance terhadap nilai suatu perusahaan. Awalnya variabel GCG yaitu antara lain komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris. Nilai perusahaan sendiri diproksikan dengan Tobin Skew. Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan explanatory research, karena penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh good corporate governance terhadap nilai suatu perusahaan. Penelitian ini juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Sebagai sampel yang diambil sebanyak 45, yaitu 9 perusahaan dikali dengan periode 5 tahun. Metode pengumpulan data ini sendiri kita menggunakan data sekunder. Analisis data yang kita gunakan pada penelitian ini juga meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji F, dan uji T. Jadi berdasarkan hasil ujian koefisien determinasi R2 yang diperoleh dari hasil adjusted R2 atau koefisien determinasi sebesar 0,547. Artinya bahwa 54,7% variabel Tobin Skew dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu KA di mana itu menjadi X1, KM itu menjadi X2, DD menjadi X3, dan DK menjadi X4. Sedangkan sisanya atau 32,6% variabel Tobin Skew itu merupakan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya pendahuluan dari keseluruhan makalah yang kami buat. Pada era globalisasi saat ini, tuntutan terhadap paradigma good corporate governance atau GCG dalam seluruh aktivitas perekonomian tidak dapat dielakkan lagi. Apabila kondisi GCG dapat dicapai, maka diharapkan terwujudnya negara yang bersih dan terbentuknya masyarakat sipil serta tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance sendiri memiliki pengaruh besar terhadap nilai perusahaan. Jadi GCG ini merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, shareholder pada khususnya dan stakeholder pada umumnya. Melihat dari peneliti Gayatri dan Dharma pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan dengan menggunakan 3 variabel bebas, yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan. Namun, menurut Bapak Pam, Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Salah satu di antaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen, di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya itu memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Dewan Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau berhubungan dengan pemegang saham pengendali. Dewan Komisaris Independen ini memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme penerapan GCG. Jadi Dewan Komisaris Independen ini merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan
mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Nah, pada penelitian ini ada yang dilakukan oleh Muriati pada tahun 2014 menyatakan bahwa mekanisme GCG berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Mekanisme GCG diukur dengan menggunakan indikator kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit Independen, dan kepemilikan institusional tersebut. Nah, nilai dari perusahaan ini menurut Muriati diukur dengan menggunakan Tobin Skew, di mana teknik analisisnya data menggunakan analisis regresi berganda. Jadi hasil penelitian antara lain hanya variabel Komite Audit Independen yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan keempat variabel independen lainnya berpengaruh positif. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan salah satu primary sektor di BEI atau Bursa Efek Indonesia, sehingga industri ini lebih mencerminkan keadaan pasar modal. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sastra Gugat Perdana dengan NIM 2017-210582. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang Komite Audit dan kepemilikan manajerial. Yang pertama ada Komite Audit, yang mana Komite Audit merupakan komite yang bertugas mengawasi dan mengelola pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip akuntansi yang diterima umum, serta mengawasi proses secara keseluruhan. Variabel Komite Audit diukur dengan melihat jumlah anggota Komite Audit yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Variabel ini diukur dengan cara mengidentifikasi pada daftar struktur kepemilikan terdapat nama yang masuk jajaran Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Agustian, NIM 2017-210626. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi adalah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dewan Direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Direksi pada suatu perusahaan. Dalam perusahaan, Dewan Direksi penting untuk pencapaian komunikasi yang efektif antar anggota Dewan, sehingga dapat mengurangi perilaku opportunity management, karena semakin banyak jumlah Dewan Direksi, maka semakin efektif komunikasi antar manajemen. Selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah jumlah total anggota Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan. Semakin tinggi jumlah Dewan Komisaris, maka semakin rendah nilai perusahaan. Karena terlalu banyak Dewan Komisaris, maka pengambilan keputusan juga tidak efektif. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jazilatul Hikmiyah dengan NIM 2017-210652. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai nilai perusahaan. Apa sih nilai perusahaan itu? Jadi nilai perusahaan itu adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nah, harga saham yang tinggi pada suatu perusahaan itu membuat nilai perusahaannya akan semakin tinggi dan akan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, tetapi untuk prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, logikanya itu adalah ketika perusahaan itu bisa menjual atau bisa memasarkan produknya jauh lebih banyak
dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih tinggi, maka kinerja perusahaan itu semakin bagus. Nah, ketika keuntungan perusahaan itu semakin tinggi, maka harga sahamnya juga akan mengalami kenaikan, juga semakin tinggi, yang artinya nilai perusahaannya itu akan semakin bagus atau semakin tinggi. Kenapa? Karena harga saham itu adalah cerminan dari nilai perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian ini itu adalah penelitian penjelasan atau explanatory research. Karena penelitian ini itu menjelaskan pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini itu menjelaskan hubungan antar variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Jenis penelitian ini itu dipilih agar dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Dan sifat dari penelitian ini itu adalah pengulangan dari penelitian terlebih dahulu yang serupa namun dengan sampel, variabel, dan periode yang berbeda. Dan perbedaan dari penelitian ini itu terletak pada objek penelitian dan periode waktu dalam melakukan analisis data. Uji analisis data dalam penelitian ini berupa model regresi berganda atau MRA untuk mengetahui hubungan komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobinski. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu adalah pengaruh komite audit terhadap Tobinski, di mana penelitian ini itu menunjukkan bahwa variabel komite audit atau X1 secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Tobinski. Jadi, jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan itu harus disesuaikan sesuai dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap selalu memperhatikan unsur efektivitas dalam proses pengambilan keputusan, sehingga itu akan memberikan kontribusi dalam nilai perusahaan dan juga kualitas laporan keuangan, di mana laporan keuangan telah mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di umum. Yang kedua itu adalah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Tobinski. Penelitian ini itu menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial atau X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Tobinski. Jadi hasil penelitian itu menyatakan bahwa peningkatan jumlah kepemilikan manajerial itu tidak mampu mengurangi konflik agensi atau perusahaan yang timbul akibat hubungan keagenan. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh dewan direksi terhadap Tobinski. Pada penelitian ini itu menunjukkan bahwa variabel dewan direksi atau X3 secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Tobinski. Jadi, dewan direksi dalam suatu perusahaan itu penting untuk pencapaian komunikasi yang efektif antar anggota dewan, sehingga dapat mengurangi perilaku opportunity management. Semakin banyak jumlah dewan direksi, maka semakin efektif komunikasi antar manajemen. Dan yang terakhir itu adalah pengaruh dewan komisaris terhadap Tobinski. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris X4 secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Tobinski. Jadi semakin tinggi jumlah dewan komisaris, maka semakin rendah nilai perusahaan. Karena terlalu banyak dewan komisaris itu pengambilan keputusannya jadi tidak efektif. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada uji F terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dan dewan komisaris terhadap Tobinski. Berdasarkan analisis statistik uji T adalah pengaruh KA terhadap Tobinski adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tobinski dapat
dipengaruhi secara signifikan positif oleh komite audit. Dengan meningkatkan jumlah komite audit, maka Tobinki akan mengalami peningkatan secara signifikan. Berdasarkan hasil analisis UJT adalah tidak terdapat pengaruh KM terhadap Tobinki, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tobinki tidak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan manajerial. Berdasarkan hasil uji statistik UJT, pengaruh DD terhadap Tobinki adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tobinki dipengaruhi secara signifikan positif oleh Dewan Direksi. Dengan meningkatkan jumlah Dewan Direksi, maka Tobinki mengalami peningkatan secara signifikan.